Haleluya. Haleluya. Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah bersama dengan Tuhan. Kita percaya di dalam ibadah ini kita akan menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita juga percaya Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan jawaban doa. Kita percaya setelah ibadah ini jawaban doa Bapak Ibu sekalian akan datang dari Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari boleh saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk pagi hari ini kita boleh beribadah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan pagi hari ini kami datang dalam tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur buat pimpinan penyertaan-Mu sepanjang hari yang sudah kami lalui. Waktu demi waktu kami merasakan Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerinduan. Kami mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu bersama-sama. Layakan kami Tuhan. Layakan kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah kami boleh diurapi semuanya oleh Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dimanapun umat-Mu berada pada saat ini yang beribadah di kediaman masing-masing. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Karena Engkau ada di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Saat ini kami umat-Mu datang. Kami menyatukan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau menyerukan Tuhan bahwa kasih-Mu itu luar biasa buat kami. Bahwa kasih-Mu tiada batasnya buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan tak terukur kasih-Mu, tak terukur. Haleluya. Kasih-Mu Yesus. Curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah segenap jiwa ragaku. Oh, tiada terukur kasih-Mu. Mari katakan kasih-Mu Yesus. Dia telah mati bagi kita. Telah mati gantikan haleluya. Sekali lagi katakan tak terukur kasih-Mu Yesus. Ya, tiada terukur Tuhan Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Ya,
segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragamu. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragamu. Mari angkat tanganmu. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Kami sembah Engkau segenap hatiku. Haleluya. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragamu. Haleluya. Kami sembah namamu Tuhan. Kami agungkan Engkau. Kami muliakan Kau di atas segalanya. Kami tiada habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan-Mu, haleluya, haleluya. Kami sembah namamu Tuhan. Kami agungkan Engkau. Sebab kasih-Mu besar. Sebab kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kami sembah namamu di atas segalanya. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami sembah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur. Haleluya, yang terindah Kau Yesus. Segala kemuliaan, segala pujian, hormat, pengagungan kami kembalikan hanya buat Tuhan. Dan kami umat-Mu senantiasa kami akan selalu memuji segala kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya Engkau ada bersama dengan kami umat-Mu dalam ibadah ini. Dan ketika Engkau hadir bersama dengan kami, akan ada perkara yang hebat yang Tuhan kerjakan buat kami. Dan pada ibadah ini Tuhan, kami nyatakan setiap umat-Mu yang sakit, biarlah mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu yang lemah, mereka kuat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu yang sedang susah, Engkaulah penghibur sejati dalam hidup kami. Amen. Dan setiap umat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan dan jawaban, Tuhanlah satu-satunya jawaban bagi setiap permasalahan kami. Sehingga setelah ibadah ini berakhir Tuhan, kami tetap merasakan bahwa kasih-Mu tidak pernah berakhir sedikit pun dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari. Dan rahmat-Mu selalu besar bagi hidup kami. Terpujilah bagi Allah kami kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Katakan haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kita semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita saja. Haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikanlah
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi katakan segala puji syukur hanya bagi Allah kita. Segala puji syukur Amin. hanya bagimu. Hanya Dia yang layak terima pujian kita. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya. Sekali lagi, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Ya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Tiada berkesudahan kasihnya Tuhan buat kita. Amin. Haleluya. Mari katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan. Tuhan Yesus mari, Oh, haleluya. mari Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mari, Haleluya. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari sekali katakan. Tiada berkesudahan Tiada berkesudahan kasih setia kasih Tuhan. setiamu Tuhan, Haleluya. selalu baru rahmat. Selalu baru setiap hari. Yeah. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat jempolmu. Tuhan Yesus mari, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
Yes. baik. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi kita untuk sepanjang minggu yang akan berjalan ke depan. Yang pertama, seluruh kegiatan gereja kita GPDI Sahabat Allah masih akan diinformasikan melalui WhatsApp grup jemaat, dan ibadah minggu depan masih akan kita lakukan secara online via YouTube dimulai pada pukul 8 pagi. Ibadah gereja anak Bleskit diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11 siang via Zoom. Ibadah BIC juga dilakukan melalui online setiap hari Kamis pada pukul 19.30 atau pukul setengah 8 malam. Perhatian Bapak Ibu, saya akan menyampaikan dua berita duka cita. Yang pertama, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Saudari Kiki Veronica dalam usia yang ke-39 tahun pada hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022. Saudari Kiki Veronica ini adalah kakak dari Ibu Lydia, Ibu Sisilia, dan Saudara Peter. Jenazah sudah dikremasi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 dan diletakkan abunya di Rumah Abu Pemakaman San Diego Hill, Karawang, Jawa Barat. Berita duka yang kedua adalah telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Jong Susana, mungkin yang selama ini kita mengenalnya sebagai Ibu Susana Natalia. Gereja anak mengenalnya dengan nama Kak Susan. Dalam usia yang ke-53 tahun, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, sekitar pukul 14.58 menjelang sore di Rumah Sakit IMC Tangerang. Jenazah sudah dikebumikan di pemakaman Selapajang Tangerang pada hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022. Atas nama Gembala dan seluruh sidang jemaat GPDI Sahabat Allah, saya menyampaikan perasaan bela sungkawa dan empati yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan dengan pesan tetap kuat dan percaya kepada Tuhan bahwa segala yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan juga bahwa gereja kita GPDI Sahabat Allah masih melaksanakan program vaksinasi dari pemerintah, yaitu pemberian booster sampai dengan tanggal 26 Februari 2022. Dimulai pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin ada kerabatnya, saudara, kenalan yang mau menerima booster dari vaksin, silakan datang ke gereja. Kita akan mengadakannya sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 dengan pemberian vaksin jenis Pfizer. Himbauan dari Gembala buat kita semua agar kiranya kita tetap menjaga kesehatan kita, mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan biarlah kita semua tetap ada dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang dapat disampaikan Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah begitu baik menyelamatkan kita, menebus kita, sehingga kita dari yang tidak berarti menjadi berarti. Biarlah sementara Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia ini, segala pujian, hormat, syukur senantiasa kita persembahkan hanya bagi Tuhan, karena Dia begitu baik buat kita. Biarlah lebih dari segalanya dalam hidup kita tuh kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab kasih-Nya tiada terukur buat kita. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan
Yesus seumur hidupku. Bolehkah kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan? Katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Mari nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Kau Tuhan, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang memulihkan kita dari keadaan terima kasih. Dia yang menyembuhkan kita. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Terima kasih segala pujian kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu.
sembah, kami sembah, kami sembah. Kami agungkan Kau di atas segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia Itulah kerinduan kami, Tuhan. Jadikan kami hamba yang selalu setia di hadapan Engkau. Bahkan sampai langkah kami yang terakhir di hadapan Tuhan. Pada akhirnya Engkau tetap mendapati kami tetap setia di hadapan Engkau. Tambah-tambahkan iman percaya kami, Tuhan. Tambah-tambahkan pengharapan kami di hadapan Engkau. Tambah-tambahkan kasih kami kepadamu. Karena kami tahu jika kasih-Mu buat kami itu tiada batasnya. Baik panjangnya, baik lebarnya, baik tingginya, baik dalamnya kasih-Mu, Tuhan. Tetapi terkadang kasih kami kepada Engkau selalu ada batasnya. Kami mau terus belajar kepadamu, Tuhan. Begitupun pagi hari ini. Sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya
melalui hamba-Mu, Tuhanlah yang berbicara buat kami. Menguatkan lutut yang goyah, memberi semangat kepada yang tiada berdaya, menyalakan sumbu yang hampir pudar nyalanya, untuk kami tetap berapi-api mengiring Tuhan, untuk kami tetap setia. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, sidang jemaat-Mu, istimewa hamba-Mu yang telah Engkau siapkan. Layakkan kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah kami kekal untuk selama-lamanya. Kami sambut kebenaran firman-Mu, penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gembala GBDI Sahabat Allah Jakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani pemberitaan firman Tuhan dalam kesempatan ibadah hari ini. Meskipun situasi pandemi dan kita harus beribadah secara online, namun tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita, kesungguhan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita telah menaikkan pujian pengagungan dan sebentar kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca yang menjadi ayat pokok kita, yaitu yang ada di dalam surat Efesus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Efesus pasal 3 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, tema kita atau tema besar kita masih memahami kasih Kristus. Tetapi saya membuat subtema, yaitu tindakan nyata pasca kita memahami kasih Kristus. Beberapa minggu yang sudah kita jalani, firman Tuhan sudah banyak membahas, sudah banyak menjelaskan mengenai memahami kasih Kristus. Dan tentu saja setelah kita memperoleh pemahaman, maka kita harus memikirkan respon kita, tanggapan kita, tindakan nyata kita setelah kita memperoleh pemahaman. Saudara, pada umumnya pemahaman mempengaruhi tindakan. Ketika kita memahami bahwa cuaca mendung dan sebentar kemungkinan besar akan turun hujan, lalu kita akan melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor misalnya, maka kita mempersiapkan kelengkapan, misalnya mantel, helm, lalu kemudian sepatu yang anti air, dan lain sebagainya. Jadi pemahaman menentukan atau mempengaruhi tindakan. Ketika seorang karyawan, ketika seorang pegawai mengetahui mengenai aturan dan juga sanksi dari sebuah perusahaan ketika dia melanggar aturan, maka dia akan berusaha untuk mematuhi aturan itu. Maka tindakannya adalah berhati-hati agar dia tidak melanggar aturan itu. Jadi saudara, pemahaman yang dimiliki oleh seseorang terhadap sesuatu hal mempengaruhi, menentukan tindakannya, perbuatannya. Demikian juga dengan saya dan saudara. Setelah beberapa minggu kita mendengar uraian mengenai memahami kasih Kristus, maka haruslah pemahaman itu mempengaruhi tindakan kita. Mari kita akan melihat di dalam kebenaran firman.
Dan di dalam surat Efesus, saya menemukan sedikitnya ada 3 respon kita, 3 tindakan nyata pasca setelah kita memahami kasih Kristus. Kita akan memulai yang pertama. Kita akan melihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau saudara membaca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, di situ Rasul Paulus memberitahu bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan. Kalau mundur jauh, saudara melihat di pasal 1 ayat 6 ayat yang ke-7, oleh darahnya kita beroleh pengampunan, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi saudara, kehebatan kasih Kristus sudah dijelaskan di pasal-pasal sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya. Lalu kemudian Rasul Paulus di pasal yang ketiga yang menjadi ayat pokok tadi, dia menyimpulkan bahwa kasih Allah itu panjang, lebar, tinggi, dalam, tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Jadi saudara, penjelasan tentang hebatnya kasih Kristus sudah dimulai di pasal yang pertama. Oleh karena itu, di pasal yang kedua ayat yang ke-10, Rasul Paulus memberitahu, setelah jemaat di Efesus, setelah saya dan saudara memahami hebatnya kasih Kristus, maka respon kita adalah kita harus melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, sebagaimana Allah telah rancangkan, sebagaimana Allah telah kehendaki untuk kita lakukan. Saya dan saudara adalah ciptaan Allah. Dan ketika dia menciptakan kita, dia ciptakan dengan penuh kasih. Karena dia ciptakan kita serupa dan segambar dengan dia. Tapi oleh karena dosa, maka gambar Allah itu rusak. Tetapi kasihnya yang hebat, yang panjang, yang lebar, yang dalam, yang tinggi, memperbaiki gambar Allah yang rusak itu. Kita dikembalikan menjadi serupa dan segambar dengan dia, sehingga kita bisa berfungsi baik. Kalau boleh saya ilustrasikan, bagaikan sepeda motor yang dibuat, yang dirangkai, yang diciptakan oleh sebuah perusahaan. Sudah dirancang baik, sudah dirangkai baik, dan kemudian bisa berfungsi baik. Tetapi ternyata sepeda motor itu rusak. Dan kemudian perusahaan atau orang yang merangkai sepeda motor itu memperbaiki kembali. Dia penuh dengan pengorbanan ketika memperbaiki sepeda motor yang rusak itu. Dia harus mengeluarkan biaya untuk mengganti onderdil. Dia harus mengeluarkan tenaga dan pikiran. Dia harus berkorban waktu demi memperbaiki sepeda motor tersebut. Dan ketika berhasil diperbaiki, maka sepeda motor itu diharapkan berfungsi baik, mendatangkan keuntungan bagi penggunanya. Demikian juga dengan saya dan saudara. Nilai kita, harga kita lebih dari sepeda motor. Marilah kita mau berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan ciptakan kita sedemikian hebat. Tuhan memberikan kita talenta, karunia, bakat, kemampuan-kemampuan untuk kita bisa berguna dan menjadi berkat. Dosa sudah dibereskan, dosa sudah ditanggung oleh kasih-Nya yang begitu besar. Kerusakan-kerusakan itu sudah diselesaikan. Saya dan saudara sudah berfungsi normal. Saya dan saudara sudah direparasi, sudah diperbaiki, sudah menjadi manusia baru. Kita mau gunakan waktu yang ada ini untuk lebih berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan seterusnya. Di situ disinggung tentang peran dan kedudukan keluarga. Kalau kita sebagai suami berguna dan menjadi berkatlah
bagi keluarga kita sesuai peran dan kedudukan kita. Kita menjadi suami yang bertanggung jawab. Kita menjadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Kita menjadi suami yang mendidik dan mengajar, membimbing anak-anak. Dan selain itu, saudara, kita bisa berfungsi di masyarakat. Kita bisa berguna di tempat kita bekerja. Karena sesungguhnya Tuhan ciptakan kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya yang besar supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, atau dalam istilah lain, berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Siapapun kita, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, berguna dan menjadi berkatlah bagi banyak orang. Kita tidak tahu sisa umur kita. Kita tidak tahu mau sampai kilometer keberapa perjalanan hidup kita. Tapi ketika perjalanan hidup kita jalani dengan berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang, tujuan Tuhan tercapai, rencana Tuhan tercapai. Saya sudah melakukannya, Pak. Sementara ini pun saya sedang melakukannya, Pak. Puji Tuhan. Tuhan senang, Tuhan dipermuliakan. Tetapi ketika kita masih dikasih umur panjang, masih ada kilometer-kilometer ke depan yang Tuhan percayakan kepada kita, tetaplah untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Pilihlah perbuatan apa yang harus saya lakukan yang disebut baik, yang berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi lingkungan masyarakat, bagi gereja Tuhan, bagi bangsa dan negara. Lakukanlah itu. Kita nggak bisa membalas kasih Tuhan. Kita hanya bisa mempermuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan ketika rencana Tuhan dalam hidup kita diwujudkan. Apa itu? Dia ciptakan kita, Dia tebus dosa kita, Dia perbaiki kerusakan-kerusakan yang ada pada kita, supaya kita berguna dan menjadi berkat. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita kerjakan? Apa tanggapan kita? Apa respon kita? Apa tindakan nyata kita? Kita akan lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saya lanjutkan ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, di Efesus ada orang-orang Kristen Yahudi dan juga ada orang-orang Kristen non-Yahudi. Sempat terjadi perseteruan, sempat terjadi hubungan yang tidak harmonis, sulit untuk bersatu. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, oleh kematiannya, oleh darahnya, oleh perwujudan kasih-Nya, maka tembok pemisah itu sudah dihancurkan. Sehingga jemaat Tuhan di Efesus yang multi etnis ini boleh bersatu. Saya dan saudara hadir dari latar belakang yang berbeda. Kita berkumpul dengan latar belakang yang berbeda. Bisa saja di antara kita beda pendapat. Bisa saja di antara kita konflik dan berseteru. Mungkin di lingkungan keluarga, sesama karyawan, sesama pengusaha, sesama jemaat di gereja, sesama pengurus gereja, dan lain sebagainya. Perseteruan, konflik, beda pendapat bisa saja terjadi. Tapi ingat saudara, kita sudah dipersatukan oleh darah Yesus. Bahkan kemudian dijelaskan di pasal-pasal lain, dijelaskan juga di surat-surat Paulus yang lain, kita adalah satu tubuh Kristus. Kalau saja jemaat di Efesus yang non-Yahudi dan Yahudi bisa bersatu, apalagi saya dan saudara.
kita semua ini non-Yahudi. Tentu tidak sulit untuk kita bersatu. Mari kita periksa, mari kita ingat-ingat, kita masih berseteru dengan siapa? Kita masih berkonflik dengan siapa? Kita masih memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan siapa? Maka hari ini juga, saat ini juga, tindakan nyata kita yang dikehendaki oleh Allah adalah kita mau bersatu kembali, kita mau rukun kembali, kita mau harmonis kembali, kita mau saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Jadi saudara, kasih Kristus merobohkan perseteruan antar Yahudi dan non-Yahudi. Kasih Kristus mempersatukan saya dan saudara yang berbeda latar belakang. Dan lebih dari itu, kasih Kristus mempersatukan kita dengan Dia. Kita dulunya seteru, kita dulunya musuh, tapi kasihnya menjangkau kita. Sehingga saya dan saudara tidak lagi disebut musuh, tetapi Injil Yohanes mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Dan juga Injil Yohanes pasal yang pertama yang ke-12 mengatakan kita adalah anak-anaknya. Jadi sudah bisa perhatikan betapa hebat status saya dan saudara. Kita adalah sahabat-sahabatnya. Kita adalah anak-anaknya. Bukan lagi seteru, bukan lagi musuh. Jelas sekali saudara, di dalam Injil Yohanes ada 2 pasal sekaligus memberitahu kepada saya dan saudara tentang kedudukan kita. Ayat yang ke-13 berkata dalam Injil Yohanes 15, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Dan di pasal 1 ayat yang ke-12, siapapun yang menerima Yesus diberi wewenang, diberi eksousia, diberi hak untuk menjadi anak-anaknya. Jadi saudara, kasih Kristus tidak hanya merubuhkan tembok pemisah perseteruan antara Kristen Yahudi dan non-Yahudi, tetapi merobohkan perseteruan antara kita dengan Allah. Jadi, tidak ada lagi hubungan yang tidak harmonis antara kita dengan Kristus, antara kita dengan sesama saudara seiman. Yang ketiga, saudara, kita akan perhatikan di dalam surat Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat di Efesus tidak disukai oleh orang-orang di luar Kristus. Mereka dibenci, mereka dihina, mereka direndahkan, mereka dimusuhi. Lalu Rasul Paulus mengingatkan, memberitahu bahwa musuh kalian bukan manusia. Meskipun secara panca indera, secara kasat mata, musuh jemaat di Efesus adalah manusia, tetapi yang tidak kasat mata adalah roh-roh di udara. Jadi, iblis, setan-setan, roh-roh jahat berusaha untuk menjatuhkan jemaat di Efesus, menipu daya, menjebak, menggoda, merayu, menyesatkan agar mereka jatuh dalam dosa, agar mereka jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu harus kuat dan kuat di dalam kuasa-Nya. Kalau hanya dengan kekuatan diri kita maka kita tidak mampu. Kita mohon kekuatan yang dari Tuhan. Tetapi ketika batin kita berkata, Tuhan, saya mau kuat di dalam Engkau. Engkau yang tahu seberapa kekuatan saya. Engkau yang tahu ketika saya butuh kekuatan. Maka yakinlah, di saat kita tidak berdaya, di saat kita merasa sudah tidak kuat lagi, maka kekuatan Tuhan nyata atas kita. Jadi saudara, hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi, kesulitan ekonomi, pandemi yang berkepanjangan, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang lain, entah itu rumah tangga, entah itu usaha pekerjaan dan lain sebagainya, itu tidak membuat saya goyah. Saya tetap berpegang kepada Tuhan.
Saya tetap berpegang kepada firman. Dan saya yakin tidak hanya saya yang berpegang, tetapi Tuhan juga memegang saya. Semakin kuat dan pasti kita tidak jatuh ketika Tuhan juga memegang kita. Karena Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Roh Kudus yang sudah hadir memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus tidak hanya menyertai, Roh Kudus tidak hanya memantau dan mengawasi, tetapi Roh Kudus menyatakan kekuatan bagi kita. Seperti apa perjalanan pergumulan hidup yang dialami oleh Paulus, oleh Rasul Petrus, oleh Yohanes, diperhadapkan di mahkamah agama, harus dipenjara, alami tekanan di sana sini. Tetapi para rasul kuat karena mereka ada di dalam kekuatan kuasanya. Yakinlah bahwa kekuatan Tuhan nyata atas kita. Yang penting kita mau berkata kepada Tuhan, hati kita, batin kita, Tuhan, saya tidak mau goyah. Sekali Yesus tetap Yesus. Saya mau berpegang kepada firman, berlindung dalam sabda Allah. Karena itulah yang akan menyelamatkan langkah-langkah kita. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Ketika kita berbicara tentang memahami kasih Kristus, maka kita tidak boleh berhenti dalam pemahaman. Kita harus tuntaskan di dalam tindakan nyata setelah kita memahami kasih Kristus. Kita harus berguna dan menjadi berkat. Kita harus menjalin hubungan yang rukun, harmonis, bersatu. Dan kita harus kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekarang mari sama-sama kembali saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau selalu besar bagi kami. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Bapa Surgawi, kami ucapkan syukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Setelah selesai ibadah kami dan kami sementara akan berpisah satu dengan lain, kami mohon berkat dari Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu dan salurkanlah berkat yang Kau sediakan. Kami mau pulang dengan berkat yang Kau janjikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, sampai hari yang mulia. Yesus datang untuk mengangkat kita untuk tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berkata, Amin. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.